Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Setelah Nabi Musa dewasa, ia tidak senang melihat kekuasaan Fir'aun yang sewenang-wenang. Untuk memberantas kekejaman Fir'aun, Allah SWT mengangkat Musa menjadi nabi dan rasul. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan kisah Nabi Musa alaihi salam part 1, yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Kisah dan mukjizat Nabi Musa AS. Meneladani sifat Nabi terdahulu memang sangat penting. Anda bisa membaca perihal kisah Nabi Musa yang penuh perjuangan untuk menyebarkan ajaran mengenai keesaan Allah. Di samping itu ada banyak bukti kebesarannya untuk membuktikan kebesaran serta kuasanya. Alur kisah Nabi Musa, menyebarkan ajaran mengenai keesaan Allah SWT pada masa lalu tentu diiringi dengan berbagai macam ujian bahkan cacian seringkali diterima. Kisah Nabi Musa cukup menarik untuk Anda simak karena ada banyak bukti kebesaran dan kuasanya. Kisah Nabi Musa AS sebagai salah satu gambaran dari keteladanan para nabi dan rasul bisa kamu simak pada kisah Nabi Musa AS di sini. 1. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Musa. Kalangan para sahabat mengatakan bahwa Fir'aun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis membakar daerah Mesir namun tidak membahayakan bagi kalangan Bani Israel. Tatkala bangun akhirnya semua tukang sihir dan ahli nujum dikumpulkan untuk mengartikannya. Sebagian besar dari mereka mengatakan jika akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dapat menghancurkan Mesir. Sejak saat itu Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh di tempat anak dari kalangan Bani Israel tanpa terkecuali. 2. Proses kelahiran Nabi Musa. Seiring berjalannya waktu, ahli nujum mendatangi Fir'aun dan mengatakan jika tidak lama lagi akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Mendengar kabar itu, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencarian lebih detail di kalangan kaum Bani Israel. Nabi Musa terlahir dari pasangan Imran dan Yukabat yang pada saat mendengar kabar tersebut tentu tidak ingin anaknya sampai terluka. Pada akhirnya saat akan melahirkan, ayah Musa membawa ibunya ke gua agar tidak bisa ditemukan oleh para prajurit kerajaan apalagi sampai dibunuh. 3. Perjalanan ditemukan oleh anak Fir'aun. Setelah kelahirannya, Yukabat bingung menentukan nasib putranya ke depannya jika terus disembunyikan di dalam gua. Di saat itulah Allah SWT memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa yakni membuat peti tahan air lalu menghanyutkan buah hatinya ke sungai Nila. Saat itu keajaiban terjadi, Musa kecil ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Selama perjalanan itu kakak Musa diperintahkan untuk mengikuti kemana air membawa peti. Kemudian setelah dibuka oleh istri Fir'aun bernama Asyah mendapati ternyata isinya adalah bayi kecil dan menggemaskan. 4. Menjadi anak angkat Fir'aun. Sebab merasa iba, akhirnya Asyah memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Niat tersebut kemudian diutarakan kepada Fir'aun, meski pada awalnya ditolak namun akhirnya harapannya diterima. Selanjutnya ia mencari inang pengasuh yang nantinya akan menyusui sampai cukup usia.
Pada waktu itu sudah ada beberapa inang yang diundang untuk menyusui Usa, namun hampir semuanya ditolak. Ketika informasi ini didengar oleh sang kakak kandungnya, akhirnya memberitakan kepada ibu. Singkat cerita, usaha kecil akhirnya disusui ibunya sendiri dengan segenap kasih sayang. 5. Pelarian Musa ke Madian. Musa dididik sebagaimana anak raja pada umumnya, hingga suatu ketika setelah memasuki masa remaja ia berjalan-jalan ke kota dan mendapati dua orang sedang bertengkar. Antara keduanya berada di kaum berbeda, yaitu Bani Israel dan pengikut setia Fir'aun. Kian lama perdebatan makin memanas. Akhirnya Musa turun tangan dan memukul pasukan Fir'aun sampai meninggal untuk membela kaum Bani Yahudi. Atas kejadian itu, ia ketakutan jika akan mendapatkan hukuman dari sang ayah angkat. Setelah itu Musa melarikan diri keluar Mesir dan menuju arah Madian. 6. Pertemuan dengan putri Nabi Syuaib. Saat di perjalanan menuju Madian, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berebut air sekitar sumur untuk memberikan minum hewan ternak masing-masing di antaranya. Di sisi lain ada dua perempuan berdiri dengan niatan sama namun hanya berdiri di sekitarnya saja. Lantas Musa bertanya kepada keduanya tentang alasan mengapa tidak mendekati sumur dan berebut air untuk memberi minuman kepada ternaknya. Mereka pun menjawab bahwa seorang perempuan tentu tenaganya tidak sekuat laki-laki. Akhirnya bantulah agar mendapatkannya. 7. Pertemuan dengan putri Nabi Syuaib. Sesampainya di rumah, bertemulah Musa dengan ayah kedua anak tersebut yang ternyata merupakan putra dari Nabi Syuaib. Kemudian antara keduanya mulai berbincang mengenai hal yang dialami oleh Musa, terutama perihal alasannya lari ke Madian sendirian tanpa adanya pengawalan. Kisah selanjutnya menceritakan tawaran Nabi Syuaib untuk menjadi penggembala ternak. Dengan imbalan ketika sudah dewasa kelak berhak memilih salah satu di antara kedua putrinya. Tanpa terasa sudah berjalan 10 tahun Musa berada di Madian. Namun pikirannya tertuju keadaan Bani Israel. 8. Pertama kali turunnya wahyu. Setelah menikah dengan Safura, beliau dan sang istri memutuskan untuk pergi ke Mesir. Sesampainya di sebuah bukit yang belakangan diketahui bernama Tursina, ia melihat seberkas cahaya memancar. Singkat cerita, karena penasaran akhirnya beliau berjalan mendekatinya. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang menyatakan mengenai terpilihnya sebagai Nabi Allah. Kemudahan, Musa meminta saudaranya yakni Harun juga mendapatkan wahyu untuk membantunya dalam berdakwah sebab semasa kecil ia pernah memakan bara api yang membuat lidahnya cacat. 9. Dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Turunnya wahyu menandakan bahwa Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas menunjukkan kebenaran kepada umatnya terutama Fir'aun. Bersama saudaranya, akhirnya beliau berangkat menuju istana untuk menunjukkan jalan kebenaran supaya tidak tersesat. Kenyataan pahit harus diterimanya karena ternyata Fir'aun menolak dengan mentah-mentah. Lantas meminta bukti atas kekuasaan Allah SWT. Mulanya ia menyuruh ahli sihir melemparkan tali dan akhirnya berubah menjadi ular. Sedangkan Musa mendapatkan perintah melemparkan tongkatnya. Fir'aun juga mengaku dirinya sebagai Tuhan yang membuat Nabi Musa dan para pengikutnya pergi meninggalkan Mesir seperti yang diceritakan pada buku Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa membebaskan Bani Israel. 10. Perlawanan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Tongkat yang berasal dari kayu tersebut akhirnya juga berubah menjadi ular yang memakan ciptaan penyihir tadi. Melihat kejadian itu, Fir'aun marah dan tetap tidak mau beriman sedikitpun kepada Allah SWT. Bahkan ia mengatakan bahwa Musa adalah seorang penyihir licik yang berbahaya.
Kejadian ajaib lainnya pun muncul, yaitu ketika Musa meletakkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkannya, maka terlihat sinar menyilaukan. Sampai-sampai Fir'aun meminta untuk memasukkannya kembali. Meskipun sudah tunjukkan kuasa Allah, namun keingkaran tetap di hatinya. 11. Peristiwa pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir sendiri dipercaya memiliki banyak kelebihan yang diberikan Allah untuk menunjang dakwahnya kepada manusia. Awal pertemuannya disebabkan pada saat Musa ditanya siapakah yang paling pintar, maka ia menjawab bahwa dirinya, dan Titka merujukkannya kepada Allah SWT. Selanjutnya disebutkan bahwa Allah berfirman jika memiliki hamba yang jauh lebih pintar berada di antara pertemuan dua laut. Dengan diikut sahabatnya bernama Yusya bin Nun yang disuruhnya membawa ikan. Jika nantinya melompat ke dalam air, maka tempat itu menjadi lokasi pertemuannya. 12. Peristiwa yang menguji kesabaran Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa dan temannya merasa kelelahan, akhirnya memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Saat itulah ikan yang dibawa Yasa melompat ke air, namun disayangkan ia lupa memberitahukan kepada Musa. Akhirnya setelah sehari semalam kabar itu diutarakan. Demikian penjelasan mengenai kisah Nabi Musa part 1, yang perlu Anda ketahui untuk meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah SWT. Agar lebih memahami maknanya, sebaiknya baca tafsir atau terjemahan. Pastikan mencari sumber paling valid supaya tidak sampai tersesat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.